Selamat siang, Ibu Lia Dewinta, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga rekan-rekan AK 401. Bersama ini kita nantinya akan membahas terkait topik distorsi atas regulasi pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan 23 jasa freight forwarding. Bersama saya Lutfiana Widya, kita akan membahasnya 15 menit ke depan. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa ada distorsi atas pelaporan dan juga pembayaran dari PPN serta PPh 23 terkait jasa freight forwarding. Apa sih jasa freight forwarding itu? Nah, kita akan membahasnya secara singkat ya. Perusahaan freight forwarding adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, jasa pengiriman barang, dan juga jasa-jasa lainnya. Nah, pada saat layanan tersebut ditawarkan oleh perusahaan, maka nantinya akan timbul suatu tagihan. Tagihan tersebut nantinya juga terinclude ke dalam sistem yang kita namakan asuransi dan juga biaya freight. Nah, biaya freight sendiri nantinya juga dibebankan atas dua pajak, yaitu PPN, pajak pertambahan nilai sebagai sumber pendapatan yang sangat signifikan untuk perusahaan dan juga nantinya disetorkan kepada pemerintah sebagai bentuk kepatuhan kita wajib pajak. Kemudian untuk PPN sendiri nantinya mendapati dua hal, yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari pembayaran. Nah, untuk kelebihan dan juga kekurangan pembayaran tersebut itu tercantum di dalam peraturan pemerintah melalui Menteri Keuangan di nomor 71 PMK 3 2022 bahwa jasa freight forwarding ditagihkan sebesar 1,1% atas jasa yang biasanya kita lakukan pembayarannya sebesar 11%. Nah, kelebihan pembayaran PPN sendiri juga menimbulkan beban finansial bagi perusahaan. Sedangkan kekurangan pembayaran PPN nantinya juga berpengaruh kepada denda dan juga sanksi yang dibebankan kepada wajib pajak. Pelaporannya sendiri juga tergantung dari SPT, Surat Pemberitahuan Tahunan. Kategori pertama, jika terjadi kekurangan pembayaran, maka SPT akan dilakukan adjustment atau penyesuaian selama masa berlakunya pemindah bukuan di tahun pajak tersebut. Kategori kedua, bahwa ketentuan perbedaan di mana ada kelebihan pembayaran dan kekurangan PPN yang diakibatkan kesalahan perhitungan pada faktur pajak 05 akan dilakukan koreksi. Koreksi tersebut dilakukan dan dibagi menjadi dua. Jika kelebihan akan dikompensasikan ke dalam bentuk non-tunai dan dilakukan adjustment atau penyesuaian pada periode pajak yang ditentukan. Kemudian periode selanjutnya jika ada kelebihan lagi, maka akan dilakukan adjustment atau penyesuaian pada periode-periode selanjutnya dalam bentuk non-tunai atau restitusi. Selanjutnya nanti akan dilakukan adjustment kembali bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 12 bulan sampai dengan permohonan pengembalian diterima, juga pemeriksaan atas pelaporan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan syarat-syarat yang berlaku. Nah, isu terkait dari distorsi sendiri untuk pajak pertambahan nilai adalah banyak sekali hambatan yang mempengaruhi kemampuan dari perusahaan menangani kelebihan atau kekurangan bayar. Dari berbagai faktor permintaan pembetulan dari pelanggan saat melakukan pembayaran, seringkali terjadi dalam satu faktur tersebut salah perhitungan ketika faktur pajak dikeluarkan. Kurangnya kesadaran dari masing-masing divisi seperti divisi marketing yang tidak memberikan kejelasan atas input harga juga nantinya memberikan harga tersebut distorsi kepada pihak keuangan ataupun pihak accounting.
Hambatan selanjutnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, shipper dan juga freight forwarding. Shipper atau pelanggan memiliki kelebihan pembayaran yang nantinya bisa terkompensasikan kepada job order berikutnya atau pemesanan berikutnya. Tetapi banyak sekali pelanggan yang memilih untuk tidak melakukan kompensasi tersebut. Sehingga banyak sekali vendor-vendor yang akhirnya membetulkan faktur pajak untuk berhubungan dengan faktur pajak sebelumnya sehingga terjadi banyak sekali pembetulan dan juga nominalnya akan berubah. Ketidakmampuan dari hambatan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan juga ketidakstabilan pada proses perpajakan, berdampak sangat negatif terhadap kepatuhan kita sebagai wajib pajak. Nah, sekarang kita akan masuk ke opini atas distorsi pajak pertambahan nilai jasa freight forwarding. Melihat tadi fenomena tersebut, maka kita akan membagi menjadi dua, yaitu opini positif dan juga opini negatif. Apa saja sih opini positifnya? Yang pasti, untuk opini positifnya kita akan melihat bagaimana kolaborasi penanganan hal tersebut antar divisi, baik marketing dan juga divisi keuangan. Dengan komunikasi dan juga koordinasi yang baik, nantinya dapat mengidentifikasi juga memperbaiki kesalahan pada saat penginputan faktur pajak. Kesulitan dalam penanganan untuk pembayaran juga akan lebih efektif dan efisien jika perusahaan, yaitu pihak manajemen, melakukan sebuah inovasi pada saat melakukan penginputan menggunakan sistem. E-billing dan e-filing adalah kunci di mana perusahaan dapat memberikan kecepatan dan kepastian untuk memasukkan pelaporan dan juga perhitungan di fungsi pelaporan DJP. Opini negatifnya pasti ada. Kerugian finansial yang harus diderita perusahaan akibat munculnya kelebihan dan juga kurangan dari pembayaran PPN memberikan beban bagi perusahaan, khususnya jika perusahaan tersebut mengalami kekurangan bayar. Maka kekurangan bayar tersebut nantinya akan menjadi beban ataupun sanksi yang harus ditanggung dengan tarif 5% selama adjustment 12 bulan. Ketidakpastian yang muncul dalam pengelolaan tax planning atau perencanaan pajak untuk PPN menciptakan situasi yang sangat tidak stabil sehingga perusahaan tidak dapat mengatasi hal tersebut dan solusinya adalah jelas membutuhkan jasa konsultan dari pemerintah yaitu melalui akun representatif atau melalui konsultan yang sudah memiliki sertifikasi untuk pajak. Solusinya terkait isu distorsi tersebut adalah pentingnya sosialisasi dan juga pelatihan secara internal bagi divisi-divisi terkait. Salah satunya adalah divisi marketing yang dapat berkomunikasi dengan divisi keuangan untuk penginputan faktur pajak berdasarkan jasa yang telah dijual, terutama untuk jasa ocean freight dengan pembebanan pajak pertama nilai 1,1% dan juga pajak seperti handling cost dan juga pajak-pajak lainnya seperti tax release itu dibebankan 11%. Koordinasi yang baik juga nantinya diharapkan untuk perusahaan seperti shipper memberikan kemudahan bagi perusahaan freight forwarding agar dapat mengkompensasikan kepada job order selanjutnya, sehingga tidak perlu lagi adanya pembebanan PPN pada masa berikutnya atas pembetulan SPT masa. Oke, akhirnya kita tahu bagaimana sih caranya penerbitan faktur pajak yang benar, sehingga selama 3 bulan ke depan kita bisa mengurangi adanya kredit pajak yang sangat rendah atas PPN terutama. Nanti kita akan bisa melakukan adjustment tersebut pada pemindah bukuan.
Mari kita akan bahas terkait isu distorsi dari PPh 23. PPh 23 sendiri itu sangat berkaitan dengan adanya jasa kepelabuhan yang dilakukan oleh freight forwarding. Perusahaan yang menggunakan PPh 23 tarifnya adalah 2% dari jumlah bruto untuk wajib pajak, 4% untuk yang tidak memiliki PKP, dan memang 2% dikhususkan untuk yang memiliki PKP atau pengusaha kena pajak. Peraturan yang berhubungan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 3 tahun 2010 bahwa pemotongan PPh 23 disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan pemotongan PPh 23 sendiri juga memberikan tanda bukti berupa e-bupot kepada pihak yang dipotong setiap kali pemotongan dilakukan. Untuk PPh 23 kita mengenal dua metode, yaitu metode reinforcing dan juga metode reimbursement. Apa sih perbedaan dari dua metode tersebut? Metode reimbursement dilakukan jika perusahaan tersebut telah melaporkan, kemudian dilakukan adjustment ke anak usahanya, tanpa nantinya kita membebankan ke anak usaha berikutnya. Dan kemudian untuk reinvoicing sendiri harus dilakukan adjustment untuk invoice-invoice yang sudah mendapatkan kategori PPh 23 untuk jasa tarif 2% PKP. Nah, apa saja sih opini yang terkait isu-isu tersebut? Isu yang terkait distorsi dari PPh 23 atas jasa freight forwarding adalah bisnis logistik memang semakin dinamis ya, kompleksitasnya juga semakin tinggi. Nah, adanya isu-isu tersebut seringkali dimanfaatkan oleh platform digital yang sudah melakukan sertifikasi terkait jasa kepabean dan juga jasa angkut. Namun, ketidakjelasan dari hal tersebut memberikan distorsi akan adanya perhitungan PPh 23. Proses dokumentasi yang sangat rumit dan juga klaim atas pengkreditan pajak terutang itu sangat berbelit-belit, sehingga meningkatkan beban kerja administrasi dan juga wajib pajak sendiri nantinya memberikan sebuah proses banding atas sengketa jasa freight forwarding yang terjadi di kasus tahun 2023. Nah, apa saja sih opininya untuk isu distorsi tersebut? Kita akan bagi dua ya, sama seperti pajak pertambahan nilai. Untuk opini positifnya adalah usaha jasa freight forwarding ini memang harus mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga perlu adanya sosialisasi dari otoritas pajak terkait. Adanya teknologi dari platform digital tadi justru memang memberikan kemudahan, tetapi memberikan adanya kebingungan bagi wajib pajak. Distorsi tersebut nantinya harus perlu adanya adjustment atau penyesuaian pada pemanfaatan teknologi sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri dapat melakukan perhitungan atas pelaporan PPh 23. Kemudian opini negatifnya, kita akan melihat bahwa beban administratifnya yang dihadapi oleh WP atau wajib pajak seringkali dihadapkan kepada prosedur yang sangat-sangat rumit. Sehingga perhitungan dan juga pelaporannya sendiri mengakibatkan kesulitan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Cenderung memang sangat-sangat berat sekali. Hal ini memberikan dampak negatif bagi wajib pajak secara finansial ataupun reputasi, sehingga kepatuhan sendiri juga menjadi berkurang. Hal lainnya juga adanya koordinasi antar instansi, bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga ada Bea Cukai. Seringkali hal tersebut juga menghambat kelancaran dari proses bisnis, dan antar lembaga tersebut terkadang juga kurang bersinergi. Solusi atas situasi
distorsi pajak penghasilan, maka perlu adanya penyederhanaan terkait regulasi perpajakan. Sehingga PPh 23 sendiri untuk jasa freight forwarding itu memang sangat diperlukan bagi wajib pajak. Dengan adanya aturan yang jelas, kita nantinya dapat mengupayakan melalui sosialisasi bahwa para pelaku usaha freight forwarding dapat diharapkan memahami dan juga meningkatkan kepatuhannya untuk nantinya dapat memanfaatkan teknologi juga agar mereka lebih cepat memberikan pelaporan dan juga perhitungan melalui e-billing dan juga e-filing dari PPh 23. Bila ada kelebihan, maka akan dilakukan penyesuaian PPh terutang kepada kredit pajak masa berikutnya. Sehingga akses informasi pun untuk nantinya bisa selaras antara wajib pajak dan juga DJP. Demikian dari saya, kita akan menyimpulkan dan juga memberikan saran atas topik yang terkait. Kita akan masuk ke sesi kesimpulan dan juga saran terkait distorsi dari regulasi PPh 23 dan juga PPN. Kesimpulannya adalah tadi kita tahu bahwa PPN merupakan sumber yang sangat signifikan bagi pemerintah, terutama di jasa freight forwarding, memang sangat besar ya untuk proses pengiriman, kemudian proses untuk regulasinya juga sangat-sangat padat sekali, sehingga distorsi pada perhitungan dan juga pelaporannya terkadang memberikan kelebihan ataupun kekurangan pembayaran PPN. Nah, kekurangan ataupun kelebihan pembayaran PPN sendiri dilakukan dalam dua metode, yaitu kompensasi dan juga restitusi. Kompensasi diberikan dalam bentuk non-tunai, sedangkan restitusi diberikan dalam bentuk tunai. Dan juga dilakukan adjustment atau penyesuaian pada SPT masa selama 12 bulan ke depan. Kemudian untuk PPh 23, kita tahu bahwa jasa pengangkutan barang itu dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto untuk wajib pajak sesuai dengan PMK nomor 80 tahun 2010 bahwa paling lambat disetorkan tanggal 10 dan juga dilakukan pelaporan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, bukti pemotongan memang sangat penting ya Ibu Pot ini sehingga nantinya dapat menjadi bukti bila ada kredit pajak yang lebih dari PPh terutang. Kemudian perusahaan juga harus melakukan pelaporan tersebut sesuai dengan wajib pajak masuk ke dalam PPh 23 ataupun 26. Kemudian kita akan menyimpulkan dari hal tersebut dan kita memberikan saran bahwa distorsi dalam perhitungan pelaporan PPN sendiri pada jasa freight forwarding itu memang sangat banyak sekali distorsinya, sehingga kita memerlukan jasa konsultan untuk memastikan bahwa proses perhitungan dan juga proses pertimbangan atas pelaporan tersebut sesuai dengan kita adanya di perhitungan SPT tahunan ataupun SPT masa. Pengakumulasian atas kompensasi juga dilakukan pada faktur pajak sesuai dengan masanya, agar nantinya dapat dilakukan adjustment sesuai dengan masa tahun pajak. Selain itu, pentingnya sosialisasi dari PPh 23 itu memang sangat penting ya untuk kolaborasi antar divisi agar tidak salah input untuk harga antara divisi marketing dan juga divisi keuangan. Jika terjadi salah input, maka harus ada pembetulan pada faktur pajak 05 untuk nantinya bisa dilakukan adjustment pada faktur-faktur pajak selanjutnya. Sehingga dengan adanya distorsi tersebut, maka pihak keuanganlah yang nantinya memiliki beban untuk menanggung beban finansial ke dalam adjustment nominal. Nah, pemerintah sendiri juga seharusnya memberikan platform media digital agar nantinya memudahkan akses bagi layanan konsultasi pajak
terutama untuk wajib pajak daerah ya, agar mereka memperoleh informasi yang tepat serta akurat mengenai kewajibannya. Kemudian untuk pengurangan dari pembebanan biaya, waktu yang ditanggung juga sangat-sangat fleksibel sekali jika ada platform media yang dapat memberikan kecepatan aksesibilitas untuk pelaporan PPh 23 dan juga PPN. Pendekatan ini nantinya juga akan berkontribusi untuk terciptanya lingkungan bisnis yang stabil dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian dari saya, kita sudah membahas terkait PPN dan juga PPh 23 mengenai isu dan juga topik terkait bahwa PPN dan juga PPh 23 memang sangat krusial bagi pelayanan jasa freight forwarding baik laut, udara maupun di jalan. Nah, untuk pembebanan PPN sendiri nantinya bisa gratis loh, khusus untuk jasa kereta api dan juga daerah-daerah yang bebas untuk kawasan kepabean. Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa.